Salam sehat Adiwisada. Salam sehat Adiwisada. Jumpa lagi dengan kami di sini. Saya dengan Dr. Leoni. Bersama kami hari ini ada Dr. Yolanda, spesialis patologi klinik. Kita mau memulai sesi tanya jawab ya, terutama tentang rapid test antigen. Dok, apa sih yang dimaksud dengan pemeriksaan rapid test antigen itu? Jadi secara definisi, antigen itu adalah suatu protein bagian dari virus. Dia bisa untuk merangsang respon imun untuk menghasilkan antibodi. Nah, rapid test antigen ini itu suatu pemeriksaan untuk mendeteksi antigen dari virus COVID-19, di mana bisa mendeteksi pada fase awal sebelum antibodinya terdeteksi. Dok, tadi dokter bilang itu adalah fase awal ya. Jadi sebaiknya kapan dilakukan pemeriksaan rapid test antigen ini? Jadi pemeriksaan rapid test antigen ini itu dilakukan bila sesegera mungkin diketahui setelah kontak dengan pasien konfirmasi atau waktu ada gejala mungkin seperti panas, batuk, pilek, atau diare dalam waktu kurang dari 7 hari. Sebenarnya akurasi dari rapid test antigen ini, terutama rapid test antigen yang ada di Rumah Sakit Adiwisada Kapasari. Kalau untuk akurasi di Rumah Sakit Adiwisada Kapasari itu kira-kira sebesar 98% pada fase awal. Nah, ini kami menggunakan rapid test antigen yang digunakan di Korea juga untuk deteksi cepat untuk menurunkan penularan dari COVID-19. Faktor apa saja ya dok yang membuat akurasi ini berkurang? Kalau untuk faktornya itu banyak, sebagian besar sih karena preanalitik ya. Preanalitik itu jadi pada waktu sampling swabnya itu mungkin kurang benar atau kurang dalam, itu juga bisa mempengaruhi hasilnya jadi false negatif. Oke, jadi waktu pengambilannya ya dok ya? Iya, karena kan memang kalau untuk rapid antigen ini dia menggunakan sampel swab. Lalu apa ya dok bedanya rapid test antigen dan rapid test antibody yang ada di masyarakat saat ini? Kalau untuk bedanya, kalau rapid test antigen dia mendeteksi antigen yang berada di dalam nasofaring atau hidung bagian dalam. Kalau rapid test antibody dia itu mendeteksi respon dari imun yang dihasilkan oleh virus COVID ini. Nah, itu sampelnya menggunakan darah. Jadi seperti pemeriksaan darah pada umumnya. Oke, jadi untuk pemeriksaannya nanti kita diambilnya adalah pemeriksaan swab nasofaring. Betul. Jadi sama seperti PCR. Iya. Nah, untuk teknik pengambilannya ya dok ya? Teknik pengambilannya sama dengan swab PCR. Kalau begitu sekarang apa bedanya rapid test antigen ini dengan pemeriksaan PCR? Beda. Kalau antigen itu dia mendeteksi protein dari virus COVID-19. Nah, kalau antigen terdeteksi, ini adalah fase yang sangat menular sekali. Nah, kalau ini terdeteksi, maka pasien tuh harus segera diterapi dan diisolasi supaya untuk tidak menularkan ke orang rumahnya, ke tetangganya. Kalau PCR itu adalah mendeteksi dari materi genetiknya. Kelemahan PCR tidak bisa membedakan virus itu hidup ataupun mati. Dok, pemeriksaan lain apa saja ya yang disarankan sebagai pendamping dari rapid test antigen ini? Jadi kalau untuk pemeriksaan lainnya, untuk sebagai tambahan untuk meningkatkan sensitivitas dari infeksi COVID-19 atau paparannya ya, itu pemeriksaannya bisa ditambahkan darah lengkap, kemudian CRP, kemudian pemeriksaan antibodi, itu kalau dari aspek laboratoriumnya. Terus bisa juga ditambahkan fototoraks kalau dari aspek radiologisnya. Bagaimana prosedur pemeriksaan rapid test antigen terutama di Rumah Sakit Adiwisada Kapasari? Kalau untuk pemeriksaan rapid antigen itu jadi dilakukan swabnya itu kayak memasukkan kayak cotton bud panjang gitu ya, dimasukkan ke dalam hidung bagian dalam, kemudian sekitar 15-30 detik, kemudian swabnya dimasukkan ke dalam cairan transportnya dan itu nanti akan diteteskan ke cartridge, kemudian nanti hasilnya bisa dibaca dalam waktu 15-30 menit.
Untuk pengambilan swabnya di Rumah Sakit Adi Husada Kapasari, di sini dilakukan oleh dokter spesialis THT dan dokter spesialis patologi klinik. Jadi untuk mengurangi kesalahan pengambilan dan meningkatkan dari kevalitan dari hasil yang kami keluarkan. Ada pesan-pesan dok untuk masyarakat pada umumnya? Pesan saya untuk masyarakat, jangan takut ke rumah sakit. Rumah sakit kami sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Semakin cepat, semakin dini kita untuk mendeteksi COVID-19, semakin cepat kita memberikan terapi untuk pasien penderita COVID-19, dan semakin cepat kita memutus penularan COVID-19. Terima kasih informasinya untuk Dr. Yolanda pada tanya jawab kali ini. Semoga informasi yang kami berikan bisa berguna untuk masyarakat dan sampai jumpa di program berikutnya. Salam sehat, Adi Husada.